Nah, visual thinking itu ngajarin bagaimana lu bisa mengelukiskan sesuatu menjadi sebuah visual gitu. Hidup ini brengsek dan aku dipaksa menikmatinya. Aku menuliskan ini tidak dengan kemarahan. Ya sudahlah, let go aja lah. Biarin aja lah. Cenderung nerimo gitu ya? Nerimo, bener. Jangan-jangan 3 di antara kita memang nggak pernah ada yang baca buku sama sekali, jangan-jangan. Jangan-jangan selama ini kita hanya mengada-ada lewat episode kita pernah membaca buku. Kita berhayal bahwa kita tuh pembaca buku. Hey, apa kabar? Assalamualaikum. Ini adalah podcast Kepo Buku. Apa itu Kepo Buku? Simpel aja sih. Jadi ceritanya gini. Pada suatu hari, kelamaan. Pokoknya ada 3 orang temen yang tinggal di 3 negara. Satu ada di Ambon, Indonesia, Steven Sitongan namanya. Satu ada di Singapura, Her Toto Eko atau Paman Toto namanya. Dan satu ada di Bangkok, nama gue Rane Hafid. Dan setiap minggu 3 temen ini suka banget ngumpul untuk ngepoin bacaan masing-masing. Jadi kita saling bertanya, cuy, lu lagi baca buku apa ya? Lu lagi baca buku apa ya? Oh, gue baca buku ini, kurang lebih begitulah. Dan supaya kepoan-kepoan kita ini lebih bermanfaat ya, kenapa enggak kita sharing juga dalam bentuk podcast. Jadilah podcast Kepo Buku. Itu aja sih. Dan kemudian dalam perkembangannya kita banyak mengajak teman-teman yang lain untuk juga cerita tentang buku-bukunya dan ngundang macam-macam tamu untuk ngobrolin apapun soal buku. Ini kenapa jadi panjang ya penjelasannya, tapi kurang lebih begitulah. Pokoknya tentang buku, apapun itu tentang buku. Ada yang bilang, "Bang, boleh nggak kalau kita ngobrolin klub buku di kelurahan gue?" Ya boleh, kenapa nggak? Pokoknya tentang buku. Nah, di episode kedua tahun 2020 ini, kita masih ngelanjutin bahasan episode sebelumnya mengenai buku apa yang pertama kali dibaca di 2020. Jadi waktu itu kita saling bertanya kepada masing-masing dan juga bertanya kepada teman-teman yang sering mendengarkan podcast Kepo Buku ini. Nah, minggu lalu sudah ada Steven yang sharing bukunya, kalau nggak salah itu buku tentang sepak bola ya. Dan juga ada 2 teman yang ikut ngirim cerita tentang bukunya. Nah, kali ini giliran Toto sama gue yang akan sharing. Jadi Toto akan sharing satu buku yang terkait dengan visual thinking. Apa pula itu? Dengerin nanti. Terus gue akan sharing buku pertama gue di 2020, yaitu sebuah kumpulan cerpen kontemporer Thailand. Akhirnya ketemu juga, udah lama gue nyari novel atau cerpen-cerpen Thailand. Dan ada seorang teman di Kepulauan Riau yang juga akan berbagi cerita tentang bukunya yang unik. Judulnya aja udah unik banget. Ntar kita nggak usah ntar sih, sekarang juga kita dengerin. Jadi langsung aja kita mulai dengan bukunya Toto. Sekarang beralih ke bukunya Toto. Oke. Lu baca buku apa, Toto? Jadi lu ngomong baca apa yang udah gue beli? Yang dibaca dong. Apa yang pengen gue beli? Gimana kalau lu buku yang masih lu mimpiin mau beli? Oke, kalau apa yang gue mimpiin mau beli? Ya dijawab lagi, woi. Yang dibaca. Oh, yang dibaca. Oke. Yang gue baca apa ya? Oke, gini deh. Gue di tahun ini gue udah beli 3 buku. Yang pertama itu, yang pertama kali gue beli itu, dia cuma selisih sehari 2 hari seminggu gitu. Yang pertama kali gue beli itu bukunya Joe Boiler. Bener gak ya ngomongnya ya? Gue suka bingung gue kalau ngomong nama. Tulisannya J-O spasi Boiler. Joe Boiler. Joe. Oke. Judulnya Limitless Mind. Learn, Lead, and Live Without Barriers. Wow. Ini salah satu buku yang gue suka. Maksudnya salah satu bidang yang gue suka. Karena gue selalu tertarik masalah learning methodology gitu. Bagaimana orang bisa belajar, bagaimana orang bisa. Itu misalnya lu nggak suka matematik nih, Ran. Gue suka bingung kenapa orang nggak suka matematika, atau bahkan sebaliknya kenapa orang nggak suka sejarah misalnya kayak gitu. Nah, mungkin ada limit yang dia set sendiri kayak gitu-gitu. Gimana metodologinya? Ini salah satu buku yang gue suka juga. Tapi ini gue belum selesai baca. Gue ambil buku ini waktu itu gara-gara simple aja gitu. Gue nggak kenal Joe Boiler itu siapa, tapi karena di depannya itu yang ngasih komen dia itu Carol Dweck. Kalau Dweck ini yang ngarang Mindset. Ya udah langsung gue ambil aja bukunya. Kebetulan ini kayaknya tentang pembelajaran, tapi gue belum selesai baca ya, jadi gue nggak bisa review di sini gitu. Entar ada gue review. Okay. Yang kedua bukunya Nathan Fielder.
Judulnya? Nathan Fielder yang judulnya This Book Will Change Your Mind About Mental Health. Dan berhasil? Cukup berhasil, tapi gue baru baca setengah. Oke. Jadi belum habis. Berikutnya adalah, nah ini udah gue coba praktekin, adalah bukunya William Brand. Ini yang bakal gue bahas, yaitu Visual Thinking. Empowering People, Organization Through Visual Collaboration. Ini sebenarnya buku yang bagus menurut gua, bagus banget, terutama buat lu yang kerjanya di bidang konsultan, terutama manajemen konsultan gitu. Tapi buat lu yang bekerja, menurut gua ini bagus banget. Orang kan visual gitu ya. Kebanyakan dari kita kalau kita ingin menjelaskan sesuatu tuh kan pasti wordy banget nggak sih? Kalau lu bikin slide presentation gitu, wordy banget. Atau lu ketika diskusi, ketika lu bikin meeting, lu mencoba nulisin itu dan jadinya orang susah mencerna kan, bagaimana kata-kata itu kan juga nggak bisa ini. Nah, salah satu solusinya adalah ya berusaha menjadikannya sebuah visual gitu kan ya. Nah, cuman kan setiap orang nggak sejago lu, Ran. Kalau Rani kan jago banget nih ngegambar kayak gitu-gitu kan. Nah, visual thinking itu ngajarin bagaimana lu bisa melukiskan sesuatu, entah dalam PowerPoint lah, entah dalam flip chart lah, menjadi sebuah visual gitu. Gimana sih lu enak gitu menggambarkan sesuatu dengan gambar, dengan icon, dengan apa-apa gitu. Nah, kenapa buku ini bagus menurut gua? Karena buku ini 3 bab pertama gitu ya. Itu dia bab pertama itu dia bilang the importance of visual thinking. Itu tadi, kenapa lu harus bisa visual thinking, kenapa lu harus menggambarkan sesuatu dalam gambar gitu. Kedua dan ketiga ini bagus banget. Yang kedua itu basic skill and guidelines, drawing. Jadi kalau lu bikin gambar untuk melukiskan bagaimana thought process lu, gimana alur berpikir lu, tuh sebenarnya gambarnya nggak perlu bagus. Tapi orang kadang-kadang kan bingung gitu ya. Misalnya lu bikin gambar tentang, gue mau goal kita sampai ke sana gitu. Goal kita dari sekarang sampai berikutnya itu adalah untuk achieve begini gitu kan. Cara yang paling gampang mungkin lu bikin finish line gitu. Tapi finish line apa sih? Dia gambarin, kalau finish line lu kenapa sih nggak bikin finish line yang gambarnya kayak orang lari yang ada yang kayak kotak-kotak hitam putih gitu. Dia ngajarin gitu cara gambarnya gitu. Jadi kalau orang tuh gambarnya tuh begini gitu. Kalau orang senyum, kalau orang marah tuh begini gambarnya gitu. Jadi benar-benar melatih kemampuan visual lo ya? Melatih kemampuan visual lo, dan dia bilang nggak ada orang, menurut dia nggak ada orang yang bisa gambar. Cuma masalahnya bagaimana lo nge-breakdowning, dan dia ngajarin nge-breakdown. Dan dia bukan untuk jadi artis kayak gimana, tapi menggambarkan gitu. Lo kalau bikin gelas tuh begini gitu. Dan lo ketika bilang orang harus break gitu ya, lo gambarin deh secangkir kopi dengan tulisan break. Jadi tuh kayak lo bikin doodle yang bermakna gitu. Lo bikin coret-coretan yang bermakna. Nah, bab ketiga ini yang gue suka. Jadi bab pertama, bab kedua, bab ketiga tuh yang tentang basic banget gitu. Yang bab ketiga tuh tentang templating, visual storytelling, bikin template itu tuh lu gimana menggambarkan gitu. Jadi lu bisa punya alur cerita, punya alur berpikir yang akhirnya ditopang dengan visual lu gitu. Bagaimana bikin gitu. Nah, baru bab keempat itu contoh-contohnya. Misalnya kayak yang bagus itu misalnya kalau lu problem solving, atau misalnya decision making gitu, comparing option. Lu kan kadang-kadang kalau di kantor suka gitu tuh, Ran ya. Lu ada option A, B, C. Gimana lu gambarin di slide-nya? Atau gimana lu gambarin di flip chart? Gini loh cara gambarin yang benar gitu. Itu susah loh. Gua aja yang suka gambar belum tentu bisa melakukan itu. Nah, lu bisa gambar tapi bingung kan. Misalnya lu gini ya, ini yang gue suka, dan gue dan itu harus conscious. Gue tiap hari kerjaan kantor gue kali kayak begitu ya. Selama ini sih gue kasih ke misalnya change management consultant gue yang dia bikin bagus. Tapi yang menarik adalah dia tuh gambarin dari dasar. Misalnya contoh nih ya, kalau lu pengen comparing the option, bisa jadi misalnya dari effort yang tinggi dengan energi yang tinggi atau energi yang bawah. Lu gambarin dengan cara batu baterai. Lu gambar batu baterai, terus ada powernya, apakah full, apakah tengah, apakah itu gitu. Terus kalau effort, kenapa lu nggak bikin segitiga gitu ya? Jadi kayak volume, ada 1, 2, 3, 4, terus lu isi. Kayak gitu. Menarik nih. Coba ntar gua fotoin kalau jadi lu tahu ya. Gue soalnya tahun ini bakal banyak
presentasi ke klien nih, kayaknya gue harus punya nih. Karena gue dulu sok banget, gue merasa gue bisa gambar, tapi ketika gue harus presentasi, memvisualkan, nangis gue, beneran susah ternyata. Iya kan, kalau misalnya lu pengen beli, kesulitannya di mana sih mengimplementasikan ini dari option A, B, C gitu kan. Ya kalau lu bisa wordy banget, tapi kan kalau orang bisa lihat, oh ada merah, ada kuning, ada hijau, bisa kayak gitu-gitulah gitu. Sebenarnya. Dan itu kadang lebih gampang kan ketika lu berhasil memvisualkan. Betul. Tapi tantangannya adalah bagaimana membuat orang yang melihat visualnya itu bisa paham juga kan. Betul. Nah, buku ini apalagi lu udah bisa gambar, menurut gue tuh cocok banget gitu untuk ini visual thinking. Dia ada beberapa buku ya, ini visual thinking yang ini, ada juga yang visual doing, tapi gue baru baca yang visual thinking karena menurut gue kayak tahun 2020 ini gue harus pinter menggambarkan sesuatu dengan lebih ringkas lagi daripada wordy gitu. Sini, les gambar sama gue. Sedap. Jadi buku-buku kayak gitu sebenarnya banyak. Ada, lo pernah denger yang skate notes kan lo? Yap. Buku skate note kayak gitu-gitu. Terus ada The Back of Napkin. Itu sebenarnya satu grup gitu yang bagus banget sebenarnya kalau apa namanya kita bisa belajar gitu untuk menuangkan dalam visual gitu. Steven, ada pertanyaan? Enggak. Ada. Soalnya Steven masih belum banyak presentasi dia. Iya, belum banyak presentasi. Gue suka buku ini. Oke. Alright, sekali lagi Visual Thinking, Empowering People and Organization Through Visual Collaboration by William Brand. Willemien Brand. Brand. Sebelum kita beralih ke pengirim berikutnya, buat yang juga pengen belajar kayak Toto gitu ya, yang namanya mau belajar kan nggak bisa langsung bisa jadi dalam sehari kelar gitu ya. Yang pengen belajar menggambar khususnya, gue sarankan beli buku karya Lorna Scoble. Lorna Scoble, tuh cari, gue ngelihatnya sih di Kinokuniya. Oke. 365 Days of Art. Oke. Itu ada macam-macam, tapi intinya lu setiap hari dikasih satu tugas menggambar atau mengungkapkan diri lu lewat gambar secara seni atau apa, itu dikasih contoh terus lu kerjain itu selama 365 hari. Jadi beberapa teman-teman gue yang pencinta gambar dia suka banget karena buat dia ini dia kayak diberikan project setiap hari untuk melakukan gambar sederhana atau sampai sederhana bahkan cuma untuk ada tugas misalnya dalam satu hari cuma mewarnai. Goreskan warna-warna favorit lu yang menurut lu bisa sama tone-nya misalnya kayak gitu. Jadi 365 agak mahal sih bukunya, tapi kalau lu pengen bisa menggambar itu worth it banget gitu. Sayangnya nggak bisa dibeli di Kindle, Van. Lu mau nyoret-nyoret layar Kindle lo. Tapi kan kalau ngomong masalah gambar, ada buku favorit gue sampai sekarang. Karena gue nggak pinter gambar, tapi menurut gue buku ini membuat gue suka bikin doodle sederhana. Lo pasti tahu bukunya. Siapa coba? Apa tuh? Lo pasti tahu. Siapa? Kita pernah ngobrolin. Bukunya Sachiko Umoto. Oh yes. Sorry ya, kalau buku yang tadi mungkin agak susah buat gue, tapi kalau Sachiko Umoto tuh ya ampun gampang banget. Ini tipikal yang kata tadi visual thinking yang tadi itu juga tipikal kayak Sachiko Umoto gitu. Nggak sulit-sulit tapi bermakna. Jadi orang udah Sachiko Umoto itu kan nggak rumit ya. Pokoknya dia gambar apa namanya misalnya gadis gitu kan ya, dia pelan-pelan dari kayak gitu dan bermakna kan gambarnya. Lo udah pasti tahu gitu gambar itu pasti gambar anak kecil atau gambar orang dewasa atau gambar badut bisa kayak gitu. Nah itu kenapa gue suka, karena gue nggak pinter gambar jadi membuat yang sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Itu kenapa gue suka buku-buku kayak gini, karena menurut gue sebenarnya setiap orang tuh bisa dari apapun gitu ya, jadi pelukis lah, artis lah, pemusik lah, asal semua orang bisa. Iya, asal mungkin metodenya ditweak gitu, nggak sulit-sulit banget, nggak killer banget, dipecah jadi hal-hal sederhana, jadi orang mau gitu. Sama misalnya dengan gue yang nggak suka matematik gitu, sebenarnya kan semua orang bisa gitu, jadi logikanya kurang lebih sama. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik, Steven, misalnya lo lagi traveling atau lagi ke Jakarta atau kemana, mampirlah. Gue nemu banyak buku-buku gini di Periplus, Van. Oh iya. Jadi ini Sachiko Umoto. Judulnya
Let's Draw. Nah, yang gue punya yang Let's Draw, tapi dia banyak banget ya. Banyak. Cuman mungkin Let's Draw itu yang buat pertama kalau pengen, jadi agak lengkap gitu ya. Maksudnya all around gitu ya. Apa sih namanya? Betul. Lengkap lah segala macam gambarnya. Jadi di situ misalnya ada di Let's Draw itu secara umum. Dan itu benar-benar kayak doodling gambar anak tuh benar-benar yang sederhana gitu. Jadi itu memunculkan rasa apa ya, zaman kanak-kanak lo dulu itu kembali dimunculkan. Terus nanti setelah itu lo beli, kalau lo udah tamat, karena itu kan buku itu kan lo harus praktek di buku itu kan. Setiap lembarnya ada prakteknya. Nanti setelah selesai Let's Draw, nanti Umoto Sensei ini punya buku lain kayak cara menggambar binatang yang kawaii, yang imut-imut, cara menggambar tanaman, cara menggambar orang, tapi benar-benar yang sederhana. Jangan lo bayangin lo menggambar orang yang susah kayak Basuki Abdullah gitu. Jangan susah. Jauh banget ya gue ngebandinginnya ya. Tapi kalau lo pengen menggambar, lo cari deh bukunya Umoto Sensei, ini banyak menjadi patokan orang-orang yang ingin benar-benar jadi pemula menggambar. Harusnya Indonesia punya nih buku kayak begini nih. Betul ya sebenarnya ya. Oh, lu beli ya bukunya ya, Tok? Iya, karena gue perlu emang. Jadi gue pengen lebih visual lagi lah. Baiklah, ini menarik nih. Oke. Jadi itu tadi lebih kepada buku yang sifatnya visual dan juga ada tambahan buku rekomendasi untuk menggambar. Nah, ini ada buku menarik nih yang di-sharing sama Susilo dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Halo Susilo, apa kabar? Nggak tahu Steven udah baca belum, tapi ini karya Putut Ea dan Gindring Wasted. Judulnya Hidup Ini Brengsek dan Aku Dipaksa Menyukainya. Belum. Hidup ini brengsek dan aku dipaksa menyukainya. Mari kita dengerin Susilo dengan reviewnya. Halo, Kepo Buku. Saya Susilo Maulani Akbar dari Kepulauan Riau, tepatnya di Tanjung Pinang. Di awal tahun ini, saya membaca buku dari Putut Ea yang berjudul Hidup Ini Brengsek dan Aku Dipaksa Menikmatinya. Saya penasaran mengenai buku ini. Hidup Ini Brengsek itu seperti apa? Aku membeli buku ini di toko buku online, PO, di Gramedia belum ada ini buku ini. Setelah saya baca, buku-buku ini menceritakan tokoh aku yang berandalan, dia mempunyai keluarga yang bapak dia meninggal, ibunya terus meninggal dikarenakan tua, abang-abangnya jadi preman. Di sini intinya adalah bahwa saya kutip, hidup ini brengsek dan aku dipaksa menikmatinya. Aku menuliskan ini tidak dengan kemarahan. Maaf, hidup telah mengajarkanku untuk menelan rasa marah, terhina, disepelekan, dimanfaatkan, ditipu, ditunggangi, ditemukan seluruh harga diri dan eksistensiku. Dari paragraf ini, ketika kita membaca seluruh buku ini, di sini terdapat cerita-cerita disepelekan, ditipu, ditunggangi, dan seluruhnya. Buku ini tidak tebal, hanya 103 halaman. Di sini Putut Ea berkolaborasi dengan Gindring Wasted, seorang seniman lukisan mural. Saya melihatnya lukisan gambar-gambar yang ada di buku ini terlalu agresif gitu sih. Agresif dalam artian tidak layak untuk anak-anak yang di bawah berapa tahun. Tidak bebas untuk dibaca. Kata-kata dalam buku tersebut, kata-kata yang saya bisa sebut kasar, frontal, ya sesuai dengan kemarahan tokoh aku ini. Sekian dulu Kepo Buku. Terima kasih. Oke, jadi ini buku kelihatannya sih menarik ya, karena ini karya kolaborasi. Kalau Putut Ea udah tahu dong ya. Iya. Udah cukup terkenal ya. Sementara Gindring, namanya aja Gindring Wasted. Wasted banget. Itu apa beneran? Namanya beneran. Dia ini seorang seniman jalanan. Dan buku ini dibilangnya cenderung brutal, gelap. Waduh. Jadi tokoh utama, ini kalau gue baca di reviewnya di Mojok nih ya.
Tokoh utamanya menguliti realitas dengan cara pandang yang sepintas naif dan tolol. Oke. Hancur. Dan dari ceritanya Susilo tadi ini menarik banget nih. Oke, perlu dicari. Gue kayaknya perlu. Kalau dibilang target, mungkin gue pengen lebih banyak buku-buku literatur atau sastra sih gue 2020 ini. Karena gue merasa perlu mengasah kembali kepekaan. Halah, apa juga. Hey, sebelum lanjut ada pengumuman dulu. Jadi kita di 2020 ini masih terus ngajak teman-teman buat sharing rekaman cerita-cerita tentang buku yang lagi dibaca, supaya orang-orang yang kepo kayak kita bertiga dan juga banyak yang lainnya bisa terpuaskan, bisa dapat informasi. Soalnya kadang-kadang rekomendasi buku teman itu lebih menarik daripada rekomendasi di rak-rak bestseller di toko buku. Nah, kenapa rekaman? Ya karena namanya juga podcast. Ingat, bukan suara yang bagus yang kita tunggu, tapi lebih dari itu, cerita lu tentang buku. Apapun itu tentang buku. Rekam aja di HP, terus attach ke email di suarane@gmail.com, suarane@gmail.com, atau WhatsApp ke 087878505012. Banyak juga yang nanya, Bang, gimana ya bikin rekamannya yang bagus gitu ya? Yang bagus buat ukuran kami di Kepo Buku adalah yang penting ada cerita tentang bukunya. Itu aja sih. Ya mau lebih bagus lagi ya lu coba rekam di tempat yang agak sepi misalnya. Jangan di tengah pasar, atau jangan lagi di kantor, lagi kerja. Ya nggak juga gitu kali ya. Pokoknya usahakan cari tempat yang lebih sepi dan dekat dengan mikrofon di handphone. Jadi kalau lu nggak punya mikrofon sendiri, lu pakai handphone, lu tempel aja kayak lagi ngobrol di telepon aja gitu. Terus anggap aja lu lagi ngobrol sama Steven, sama gua, sama Toto gitu. Terus langsung cerita, Ran atau To atau Van, gue lagi baca buku ini nih, kenapa ya? Ini menarik banget buat gue. Nah, lanjutlah ceritanya. Anggap aja lagi ngobrol. Karena memang di Kepo Buku ini kita prinsipnya adalah ngobrol. Ya kalaupun lo nggak pede-pede amat dengan rekaman suara sendiri, yang sebenarnya juga nggak harus gitu sih. Kirim juga dalam bentuk tulisan boleh, ke DM aja, DM di Instagram kita di @kepobuku, atau ke email sekali lagi suarane@gmail.com, atau ke 087878505012. WhatsApp aja ya, jangan ditelepon. Roaming cuy di Bangkok. Soalnya ini nomor ini gue yang pegang di Bangkok. Pokoknya cerita buku apapun itu kita tunggu. Oke? Kita lanjut lagi. Tapi buku pertama lu apa? Lu belum. Nah, itu dia. Buku pertama gue itu, kan gue pernah ketemu sama Patty, sama Raymond dari Podluck Podcast waktu dia ke Bangkok. Okay. Terus penasaran nanya-nanya soal buku-buku sastra atau novel-novel Thailand. Dan itu bikin gue penasaran. Karena gue belum pernah ketemu juga gitu loh. Setiap kali ke toko-toko buku, lu mungkin pernah ke toko buku di sini, Tok atau Steven, ngelihat di seksi bahasa Thailand gitu ya, banyak kan ya. Tapi banyak kan terjemahan kan. Apa ya terjemahan? Oh, maksudnya dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Tony Parson lah. Ya. Bahasa Thailand gitu loh. Tapi ada nggak ya novel-novel bahasa Thailand yang terjemahkan ke bahasa Inggris? Gue nyari dong, salah satu juga ke Kinokuniya. Tahu nggak sih lo novel Thailand di Kinokuniya yang terjemahan dari ke bahasa Inggris itu cuma ada satu rak cuy, raknya nggak sampai 1 meter lebarnya. Oh iya, oke. Dan yang bikin gue gondok, banyak novel tentang Thailand bahasa Inggris ditulis orang-orang bule. Jadi isinya tuh lebih banyak tentang setting Thailand yang banyak dilihat wisatawan, dengan bar-bar agogonya, dengan transgendernya, tentang perempuan-perempuan hiburannya gitu. Tidak ada yang menggambarkan masyarakat Thailand, bukan nggak ada, tapi jarang yang menggambarkan masyarakat Thailand secara sehari-hari gitu loh. Nah setelah gue pelajari, ternyata emang nggak banyak. Jangankan terjemahan, novel Thailand aja itu nggak banyak ternyata. Ini dari yang gue tahu ya, dan gue juga ngobrol dengan seorang teman yang masih kuliah. Dia bilang memang nggak banyak kalau lu cari novel Thailand, karena budaya Thailand itu ketika lu bilang sastra, mereka akan langsung bilang oh itu puisi. Jadi puisi, sajak itu memang ada dalam bagian dari budaya Thailand. Terus gue yang bikin gue ngakak, gue pernah dong tanya teman gue, gue bilang sebut satu saja karya literatur Thailand yang klasik. Tahu nggak dia bilang apa?
Ramayana. Gue bilang itu mah India. Please deh. Tapi ternyata enggak loh. Ternyata ada versi Ramayana dalam Thailand, budaya Thailand. Ya kayak kita lah versi. Ada Mahabharata dalam kita juga ada kan ya. Ramayana gitu dan Mahabharata dalam versinya Indonesia gitu kan. Betul. Dan gue bilang, ya cuy, nggak seklasik gitu juga sih. Agak klasik kesini-sini dikit ada nggak? Nggak tahu dia. Gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah bahasa, gue jadi kepikirannya. Gue masih punya goal terpendam yang sampai saat ini belum bisa terrealisasikan. Gue pengen baca buku berbahasa asing apapun itu gitu, nggak usah novel, nggak usah apa, selain yang berbahasa Inggris. Wih, sadis bener, gila. Toto tuh kalau udah netepin target nggak tanggung-tanggung loh. Kan mimpi mah boleh. Kayak waktu gue di Jepang, gue pengen banget bisa baca novel Jepang. Ternyata untuk baca novel minimal 3.000 kanji lu harus hafal. Gue target gue nggak muluk-muluk. Dalam artian gue nggak akan misalnya punya target untuk baca buku sastra Jepang. Enggak. Baca yang sederhana aja. Misalnya baca sekelas Doraemon aja gitu misalnya. Tapi dalam bahasa Jepang. Serius? Bener ya. Kata Rika tuh istrinya Toto. Dia bilang Toto tuh suka belajar. Jadi bener ya ternyata ya. Atau gila lu ya, Tok. Kok gila? Sebelum digila-gilain gua. Bukan gila mah, keren. Suka belajar gitu loh. Gitu. Tapi kembali ke sastra Thailand tadi, akhirnya gue ketemu satu. Ini gue ketemunya nggak sengaja karena dari beberapa, memang ada sih beberapa gitu ya. Gue tergerak mengambil buku yang satu ini, karya kumpulan cerpen karya Prabdayun namanya. Prabdayun ini awalnya gue kan kalau ngambil buku tuh gue lihat covernya, terus gue balik dong belakangnya, dong. Ada nama Eka Kurniawan di situ memberikan komentar terhadap Prabdayun. Oh iya. Keren nih. Akhirnya gue baca dong. Oh ternyata ini penulis kontemporer, dan Prabdayun ini adalah salah satu penulis zaman tahun-tahun 2000 awal yang terkenal di Thailand, tapi lebih kepada cerita-cerita kontemporer. Dan Prabda inilah juga yang menerjemahkan banyak karya-karya buku asing ke bahasa Thailand, misalnya buku-bukunya J.D. Salinger gitu. Oke. Itu dia yang terjemahin gitu. Jadi akhirnya ya oke, gue ambil dan gue pelajari. Jadi di depan rak tuh gue googling dong siapa Prabdayun. Ternyata dia ini pemenang Southeast Asia Right Award tahun 2002. 2002. Dan gue penasaran dong, Southeast Asia Right Award ini siapa aja yang udah pernah menang? Banyak, orang Indonesianya banyak. Seno Gumira, ya. Seno Gumira dan lain. Tapi yang gue nggak tahu bahwa Southeast Asia Right ini digagas oleh Thailand. Bah. Makanya. Dalam rangka apa ya Bang Rane? Nggak tahu, mungkin untuk lebih menggalakkan sastra atau literatur kali di Thailand. Gue nggak ngerti gitu. Tapi memang si Right Award ini udah berhenti dulu sih. Katanya mau dihidupin lagi, dengar-dengar kalau kata Mbak Lela. Tapi kalau ngomong Thailand in particular gitu ya, ada khusus Thailand gitu. Kan lu tadi bilang jarang gitu. Menurut lu jarang dalam artian jarang yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris kan? Gue curiganya gitu. Tapi dari beberapa literatur yang gue baca, ada juga yang bilang bahwa sebenarnya budaya menulis dalam bentuk novel atau cerpen itu juga nggak terlalu banyak di Thailand kalau kita nyari yang klasik. Karena gue bilang gue minta yang klasik, yang nggak seklasik Ramayana juga sih. Maksud gitu. lo klasik itu apa, yang sastra atau gimana sih Kak? Sastra klasik ya, misalnya kalau di Indonesia misalnya bukunya idolanya Steven siapa? Joko Pinurbo. yang lebih tua lah, Putu Wijaya. Putu Wijaya, ya. Gitu. Ada nggak sih di Thailand gitu loh. Nah itu gue belum ketemu sampai sekarang. Walaupun ada teman-teman yang bilang nggak ada. Tapi ya oke lah. Tapi kalau menurut gue harusnya ada ya. Karena gini, industri film dia kan maju banget tuh dan berkualitas ya. Kayaknya aneh gitu ketika orang melakukan lompatan langsung ke film tanpa ke literasi dulu gitu. Mudah sih karena menurut gue karena lo melihatnya dari sisi itu. Mungkin belum tentu loh bahwa film itu harus berangkat dari literasi. Mungkin gue nggak tahu. Enggak, maksud gue dari segi penulisan, bukan berarti bahwa film itu selalu diangkat dari literasi, bukan. Maksud gue orang kan nulis dulu gitu. Ketika nulis itu banyak kan akhirnya orang jadi nulis film kayak gitu kan. Mudah nggak maksud gue? Logikanya gue gitu kan. India misalnya, India itu filmnya keren banget gitu. Maksudnya produksi film itu gila-gilaan kan. Siapa yang nggak kenal India? Tapi kan memang kita tahu literasi India tuh banyak banget gitu.
gitu Benar kan. juga sih. Nah, Benar juga. sangat aneh ketika mereka banyak menulis skenario film, kemudian film, terus gak ada novel sama sekali gitu. Mungkin karena kalau akhirnya bilang gak ada yang diterjemahkan, gue sih mungkin setuju ya. Cuman Bisa jadi. kalau dalam bahasa lokalnya gak ada, kayaknya aneh gitu. Kalau menurut gue ya, Betul. Dan ini jadi misi pribadi gue untuk menggali lebih dalam lagi sih. Gue pengen tahu. Jadi lo pengen bisa belajar bahasa Thailand gitu? Minimal terjemahannya lah. Gue bukan pembelajar yang gila kayak lu toh. Lu kan dulu di Jepang kan lu berapa tahun di Jepang tuh udah pintar bahasa Inggris kan lo? Tapi oke. Ngeledek aja lo. Tapi ya Prabdayun ini juga seorang film writer. Kan? Jadi coba deh cari tahu tentang dia. Nah, singkat aja nih tentang bukunya. Jadi gue menemukan kumpulan cerpen dia yang judulnya The Sad Part Was. Jadi The Sad Part Was ini sebenarnya berangkat, pokoknya dia novel kontemporer. Jadi waktu tahun 2002 si Prabdayun menang si award, dia langsung ngetop dan orang langsung banyak mencari novel-novel kumpulan cerpen dia. Nah, The Sad Part Was ini lebih kepada kumpulan cerpen yang buat gue surrealis banget gitu loh. Tapi menggambarkan masyarakat Thailand pada masa itu, yang tengah berjuang, mungkin tipikal Indonesia ya. Di satu sisi lu sangat tradisional, tapi di satu sisi Thailand itu udah sangat maju kan. Jadi ada perbenturan itu baik dalam kehidupan, pola pikir dan lain sebagainya. Nah, itu dituangkan dalam tema kumpulan cerpen yang judulnya The Sad Part Was ini. Dan itu berangkat dari sebuah filosofi yang disebut sebagai, ini filosofi orang Thailand nih, Ploang. Gue nggak tahu bener nggak bacanya. Ploang itu sebenarnya adalah konsep cara orang di Thailand ini dari agama Buddha memandang hidup yang lebih kepada kayak orang Jawa gitu loh. Ya sudahlah. Let go aja lah. Biarin aja lah. Cenderung nerimo gitu ya. Nerimo, bener. Gue curiganya Ploang itu nerimo. Kalau Toto masih ingat atau sering nemu waktu di Thailand, gue tahu Toto lagi belajar bahasa Thailand juga. Lu gila, lu ya nggak ada yang nggak lu pelajarin. Apa sih? Lu pernah denger nggak sih orang Thailand bilang my pen lai. It's okay. It's okay. Itu sebenarnya kurang lebih sama dengan konsep Ploang itu. Ya udahlah. My pen lai itu artinya kan ya udahlah nggak apa-apa. Lu injek kaki orang nggak secara sengaja terus lu minta maaf. Orang Thailand bakal bilang my pen lai. Nggak apa-apa. Mungkin konsep begitu nerimo. Nah, maka itu tergambar pada ceritanya. Dan ceritanya itu gila, surrealis, dan gue suka gitu loh. Bentar, dari tadi gue mau nanya itu. Lu bilang cerita dia surrealis. Apa sih surrealis itu? Gue kagak ngerti. Surrealis tuh aneh. Nggak nyata. Aneh banget. Nggak nyata. Ya kalau kayak misalnya di novelnya Murakami tiba-tiba tokoh manusia bisa ngobrol sama kucing gitu. Surrealis banget. Surreal. Nah, misalnya gue ambil contoh satu yang menarik. Karena gue pengen tahu apa arti surrealis itu. mungkin gue bisa dijelasin dalam salah satu contoh cerpennya. Misalnya di sini ada satu cerpennya di mana si tokohnya itu cerita tentang seorang ibu yang ingin banget bawa anaknya ke Alaska. Hanya karena tuh si anak dari kecil suka banget tiba-tiba datang ke ibunya bawa segenggam rumput di tangannya, terus nyerahin ke ibunya dan bilang, "Bu, ini salju buat ibu." Jadi dia pengen banget bawa anaknya ke Alaska karena dia pikir dengan dia bawa ke Alaska, anaknya bisa ngambil salju beneran kasih ke ibunya, anaknya itu akan sembuh karena anaknya ini jadi kayak punya masalah gangguan mental gitu loh. Itu buat gue itu surrealis, aneh banget gitu. Atau misalnya ya nanti akhir ceritanya gimana buat gue nggak penting, tetapi yang penting adalah bagaimana lu menikmati jalan ceritanya gitu loh, menikmati tulisannya. Dan ini nggak gampang karena nerjemahin dari konsep bahasa Thailand itu kan nggak gampang, susah gitu ya, karena banyak bahasa yang aneh. Ada contoh yang lebih surrealis lagi di novel itu, misalnya ada tentang seorang laki-laki naik bis ketemu perempuan yang dia perempuan tuh suka banget nulis diary di atas bis dan tulisannya tuh rapat. Jadi cenderung rapat-rapat. Terus si pengamat ini bilang nih, aneh banget sih
harusnya kan di sekolah kita diajarin dulu antar kalimat itu harus ada jaraknya 1 jempol. Dia cuma penasaran kenapa lu memberi jarak yang agak lebih lebar dari biasanya. Jadi dia nguber perempuan tuh tiap hari cuma pengen nanya itu, nggak dijawab. Itu kan aneh banget buatku, surrealis banget. Sampai kemudian gue tahu dari teman gue bahwa dalam tulisan Thailand itu emang kagak ada spasinya, cuy. Ya emang gak ada, nyambung mulu. Nyambung melulu. Jadi itu menggambarkan sesuatu. Bahkan si penulis bilang ini menggambarkan pola hidup orang yang lu butuh space antar orang gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang buat gue ini menarik. Sayangnya gue nggak bisa bahasa Thailand karena kalau kata teman gue dalam bahasa Thailand ini lebih menarik karena si Prabdayon ini bahkan bermain kata di situ. Karena kata-kata itu bisa berarti yang berbeda-beda gitu. Misalnya kata ini ketemu kata ini akan berbeda artinya dengan kata ini ketemu kata lain misalnya. Makanya itu rapat-rapat. Dan hanya orang yang ngerti bahasa Thailand yang bisa membacanya gitu. Mungkin kayak bahasa Jepang ya. Jepang kan juga rapat-rapat semua kan, nggak ada spasi kan. Nggak ada. Memang kita harus tahu kapan dia mutusnya kan. Menarik. Dan menjadi misi gue untuk mencari lebih banyak tentang novel-novel Thailand. Mudah-mudahan bisa ketemu. Gue udah nitip di beberapa toko buku. Tolong kontak gue kalau ada lu ketemu novel terjemahan dari bahasa Thailand. Asik. Tapi gue masih penasaran sama surrealis. Enggak, gue cuma lagi mikir surrealis itu yang kayak apa ya? Apakah kalau menurut lu ya novelnya siapa dulu Cantik Itu Luka tuh novel siapa? Eka Kurniawan. Bener nggak sih? Iya. Cantik Itu Luka ya? Cantik Itu Luka, bener nggak sih? Yang itu bener nggak sih yang adegan pertamanya tuh ada orang bangkit dari kubur, itu bener nggak? Itu bukan ya Cantik Itu Luka ya? Iya, benar. Nah itu termasuk surrealis ya kayak gitu? Atau beda lagi? Genre beda lagi? Gak, aku cuma penasaran sampai sekarang surrealis tuh kayak apa? Kalau gue sih simpelnya gini, surrealis tuh bener-bener yang ini kok aneh banget sih gitu loh. Gitu ya. Itu contoh yang tadi ketika gue gambarin bagaimana di salah satu novelnya Murakami orang ngobrol sama kucing gitu kan, surrealis banget gitu. Tetapi menarik dari segi seni. Atau kalau di seni lukis misalnya kayak Salvador Dali itu surrealis kan. Oke. Nggak, soalnya kalau gue nggak tuntas mengetahui surrealis nih gue nggak usah tidur nih. Van, bantuin Van. Ini gue rekaman malam-malam. Di sini gue browsing surrealis bisa sampai jam 5 pagi gue. Aku juga kurang ini masih belum tahu. Surreal dari kata bahasa Inggris sih, lebih surreal. Kita pun 3 host Kepo Buku ini jangan-jangan surrealis juga. Iya, nggak jelas juga. Jangan-jangan 3 di antara kita memang nggak pernah ada yang baca buku sama sekali, jangan-jangan selama ini kita hanya mengada-ada lewat episode kita pernah membaca buku. Kita berhayal bahwa kita tuh pembaca buku, kayak Stephen berhayal 60 buku gitu ya. Gue juga berhayal baca buku ini, baca buku itu, ternyata nggak sama sekali. Jangan-jangan bahkan dalam kehidupan nyatanya Stephen ini sebenarnya bukan orang. Bukan orang ternyata. Dia AI, dia artificial intelligence. Dia AI yang memang diprogram untuk ngobrol terus tiba-tiba satu kata dan semua orang ketawa. Rekaman ini juga tidak pernah ada sebenarnya. Tidak pernah ada. Nyapa dulu Mbak Lela, gimana sih caranya rekaman Kepo Buku? Kan kalian dari beda-beda negara ya. Sebenarnya gue mau jawab waktu itu. Ditulis Mbak skripnya, kita rekamannya satu-satu, sama Rani disambung satu-satu. Mau lebih surrealis, sebenarnya Kepo Buku itu tidak pernah ada. Kepo Buku itu hanya rekayasanya Rane yang meniru suaranya Toto dan Stephen. Iya benar. Dibuat-buat dan akhirnya jadilah Kepo Buku. Jadi benar. Sosok Toto itu sebenarnya tidak pernah ada di dunia. Begitu juga Stephen. Tidak pernah ada gitu, nggak pernah ada. Ya. Stephen bingung. Kalau ada Instagramnya Toto, ada Instagramnya Kesatria Buku, jualan buku, itu pun juga tidak pernah ada. Itu juga karangan Rani Belaka itu. Iya, itu surrealis. Bahkan dalam kehidupan nyata, Rane-nya juga nggak ada sebenarnya. Nggak ada sebenarnya. Jadi siapa Rane, siapa Toto itu sebenarnya nggak jelas. Rane, Toto, Stephen itu sebenarnya dibuat oleh salah seorang penulis yang ingin membuat sebuah karya yang multidimensional. Mampus. Sebelum kita lanjut gila, terima kasih banyak yang udah ikutan.
Yang masih mau share cerita review bukunya silahkan share ke kita. Dan sekali lagi nggak ada batasan buku. Ya nggak, Steven? Iya, benar-benar. Lu pengen mancing pendengar untuk ngirim review buku apa aja, Van? Mungkin buku sastra yang harus Bang Rane baca di tahun ini mungkin. Adakah sastra dari Timur Tengah atau dari Arab atau dari Jepang misalnya yang harus kita baca, tolong kirimkan review dan kenapa alasan buku itu menarik ke WA kita, dan buku-buku yang membuat kita bisa lebih luas lagi berpikir dalam paradigma kita. Gitu. Oh, mau hilang. Kalau lu lu pengen orang ngirimin cerita tentang apa tentang buku? Gua pengen orang ngirimin review buku sastra, tapi sastra anak dong. Oh iya. Sastra anak nih sastra buat anak-anak? Karya literatur untuk anak-anak lah, cerita anak lah. Oh, targetnya untuk anak-anak. Gitu, cerita untuk anak-anak. Kalau gue masih penasaran, apa tuh? Teman-teman kalau ada yang punya buku-buku resep keren, share dong reviewnya. Karena buku resep tuh kan selalu image-nya itu adalah petunjuk memasak. Tapi banyak loh buku-buku yang cerita tentang makanan itu yang keren gitu, yang kirimlah ke kita. Lo cuma dari dulu makanan mulu lo. Karena salah satu obsesi gue adalah 2020 ini Kepo Buku harus punya episode yang membahas buku resep aneh-aneh sekalian. Ya kalau dulu kita datangin ke chef gitu ya. Iya. Di sini. Iya. Iya nggak? Betul. Temannya Bang Rane yang ada chef tuh. Oh iya, dia udah, gue akan tagih itu karena dia banyak koleksi buku-buku resep. Gue lagi mencoba menantang buku apa ya yang nggak kepikiran gitu loh, tapi menarik buat orang lain tahu. Dan sampai saat ini yang kepikiran buat gue cuma buku resep. Mungkin ada yang lain. Mungkin juga nanti bisa ngundang penulis-penulis buku resep misalnya, kenapa enggak gitu. Pokoknya harus ada nih 2020 ini. Ya wes, terima kasih banyak. Jangan lupa dengerin Kepo Buku terus, subscribe terus. Email kita suarane@gmail.com. Mau ngirim WhatsApp juga boleh. Pokoknya ditunggu review-reviewnya. WhatsApp kita 087878505012. Cakep. Gitu. Silakan Bapak Steven ditutup. Oh ya nih, ada masukan dulu sebelum nih. Ada masukan dulu nih. Iya. Apa tuh? Sekali-sekali jangan Bang Rane dong yang nge-host, katanya yang moderator. Oh gitu. Rasain lu pada. Gini aja Bang Rane, Mas Toto kita undang moderator dari luar aja gimana? Lu kurang ajar lu. Maksudnya itu lu, Van. Oh gitu. Dia malah ngasih ide ngundang moderator dari luar. Itu gue setuju itu. Kalaupun kita undang dari luar tuh bukan buat jadi moderator, tapi buat tamu. Oh iya, oke. Ya udah, sekarang mumpung itu Steven yang harus tutup. Cuma bentar, aku tadi mau ngomong apa ya ke Bang Rane? Ini. Apa? Mau ingetin para pendengar Kepo Buku, kita juga minta tolong kepoin dong ini karya karsanya Bang Rane nih di karyakarsa.com/suarane. Butuh banget. Gitu. Butuh banget nih. Alhamdulillah dipromosiin. Tapi nanti kita juga akan bikin karya karsa buat Kepo Buku gitu. Jadi lo yang mau ikut memberikan support kepada Kepo Buku di karya karsa juga bisa. Ntar kita buatin. Emang masih perlu kita. Okay. Menurut Mas Toto gimana dong? Ya soalnya ini nih Mizan nggak mau bantu kita sih. Gramedia juga. Gramedia. Mbok ya kirim yang proper proposal gitu kata orang Mizan. Nggak bisa bisa disindir-sindir. Nggak bisa. Mereka yang kirim proposal ke kita. Ya wes. Fan tutup. Iya. Daripada Toto makin gila. Sekian kali ini episode Kepo Buku. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Lupa. Bye. Bye. Thank you.